Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas secara mendetail atau lebih dalam tentang materi-materi ataupun soal-soal di dalam fisika dasar ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tentang fluida ya, yaitu tentang tekanan di dalam fluida ya. Nah, definisi tekanan kita udah pahami di video sebelumnya. Kita sudah mengetahui ya, fluida itu terdiri dari eh, zat cair ataupun udara atau gas ya. Nah, penyelam atau pendaki gunung juga memahami situasi seperti ini. Misalkan untuk zat cair ya. Nah, untuk zat cair, oke. Eh, Penyelam itu akan mengalami perubahan tekanan atau peningkatan tekanan itu dengan meningkatnya kedalaman. Jadi tekanan itu akan bertambah, tekanan bertambah, oke, bertambah seiring bertambahnya kedalaman ya. Bertambah kedalaman. Nah, untuk udara atau gas gitu ya, udara lah ya, tekanan itu akan berkurang teman-teman. Tekanan berkurang, nah, berkebalikan ya, berkurang dengan bukan kedalaman kalau di sini, dengan bertambahnya ketinggian teman-teman, ketinggian. Nah, kita akan menurunkan sebuah persamaan di dalam fluida. Nah, ini fluidanya statis ya teman-teman. Nah, sebuah tekanan di dalam fluida statis yang dinamakan nanti tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis. Nah, tekanan akibat tekanan oleh fluida yang diam, oleh fluida statis. Nah, nanti kasusnya kita bagi dua. Yang pertama oleh zat cair atau air yang diam. Yang kemudian yang kedua bagaimana terhadap udara yang diam. Oke, bagaimana tekanannya yang terjadi yang diakibatkan oleh dua zat tersebut. Nah, sebelumnya kita akan jabarkan dulu bagaimana situasi kalau ada sebuah benda, oke, yang kita celupkan ke dalam zat cair atau air gitu ya. Oke. Nah, misalkan sebuah kubus gitu ya, kubus kecil gitu ya misalnya, seperti itu. Oke. Nah, kubus ini akan mengalami tekanan ya dari segala arah teman-teman ya, sini, sini, sini. Nah, begitupun penyelam pasti mengetahui ya. Jadi dia akan merasakan tekanan dari fluida dari semua arah ya. Dan biasanya tegak lurus terhadap permukaan si bendanya oleh fluidanya ya. Oke. Nah, jika si apa ini kubusnya semakin kecil, itu menandakan sebuah titik gitu, menjadi sebuah titik. Nah, jadi tekanan ini akan ditekan oleh beberapa gaya oleh fluida ya, si titik ini. Nah, begitupun nanti jika dia di dalam ini dinding atau misalkan permukaan yang ini, nah si fluida itu selalu punya gaya yang tegak lurus terhadap permukaan yang ini ya. Oke. Nah, jadi permukaan yang sejajarnya itu tidak berpengaruh teman-teman ya, karena nanti dia saling menghilangkan dengan F yang sejajar ini reaksinya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau bagaimana tekanan yang terjadi ya akibat fluida yang statis. Oke. Kita gambarkan sebuah ilustrasi. Oke. Misalkan ini fluidanya air dulu ya teman-teman. Jadi nanti kita analogi terhadap udara ya. Oke. Jadi ada sebuah zat cair gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, si zat cair ini kita akan membuat sebuah silinder ya, sebuah benda. Sebenarnya benda ini imajiner. Kita hanya ingin mengetahui tekanan di sebuah titik di dalam fluida. Nah, oke. Nah, kita ambil sebuah silinder ya, permukaannya misalkan seperti ini. Nah, permukaan penampangnya ini ya. Nah,
jadi ini silinder imajiner teman-teman, sampel ya. Ini adalah sampel itu contoh gitu ya. Oke. Nah, posisinya, ketinggiannya itu adalah ini adalah Y1 teman-teman. Nah, ini adalah misalkan Y2. Jadi kita ambil dari sini posisi 0 ya. Y sama dengan 0. Oke, posisinya, oke. Y sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, ini namanya level 2, oke. Level 2. Ini adalah level 1. Oke, level itu maksudnya ketinggian boleh ya. Ketinggian 1, ketinggian 2. Nah, berarti gaya yang bekerja di dalam silinder ini itu adalah tidak lain, yang pertama gaya yang bekerja oleh fluida di bawah ya. Yang ini F2 ya, yang ini bekerja F1, oke, ke bawah, oke, ke permukaan atas silindernya. Dan yang terakhir adalah gaya yang diberikan oleh si silinder imajiner ini punya berat misalkan mg gitu ya. Nah, kalau gaya yang kanan kiri ini saling menghilangkan ya, karena besarnya sama, jadi dia tidak ada. Oke. Saling menghilangkan, besarnya sama. Oke. Jadi kita akan meninjau sumbu Y-nya teman-teman ya. Berarti menurut hukum Newton, karena ini sistem setimbang, sigma F-nya sama dengan 0. Berarti ambil arah positif ke atas, negatif ke bawah. Berarti F2 ya arahnya ke atas, F2J, atau nggak usah lah, ini dulu F2 min F1 min mg sama dengan 0. Nah, sehingga F2 nya adalah F1 ditambah mg teman-teman ya. Tanda vektornya kita hilangkan, kita hilangkan karena kita nanti ingin mencari sebuah tekanan besar skalar. Oke. Oke, kita tahu dari definisi tekanan bahwa F itu per A, P itu ya, sehingga F itu adalah tekanan dikali luasnya. Oke, nah berarti kita punya F2 dikali A teman-teman ya, sama dengan A itu yang luas penapang ini teman-teman ya. F1A, ditambah M itu adalah rho kali V kali G ya teman-teman, dikali A. Nah, ini bukan F lagi, udah P ya, ini udah P, sorry. P2 P1 seperti itu ya. Oke, karena A nya sama, kita coret. Nah, jadi kita punya P2 sama dengan P1 ditambah rho VG. Nah, volume di sini adalah Y1 tuh ini Y1, ini Y2. Nah, volume itu adalah luas alas dikali selisihnya teman-teman, ini selisihnya ya. Nah, selisih yang ini. Nah, berarti selisih itu adalah tidak lain Y1 min Y2 teman-teman. Oke, ini berarti belum dicoret teman-teman ya, ini belum ada A nih. Nah, jadi belum dicoret. Jadi coretnya nanti di bawah. Ini A, sorry ya. Nah, berarti ini masih ada A, sorry ya. P2A, P1A masih ada. P2A sama dengan P1A ditambah rho kali A Y1 min Y2. Nah, baru A nya coret sekarang. Yes. Nah, jadi P2 adalah P1 ditambah rho fluida ya. Rho fluida Y1 min Y2 dikali G. Atau bentuknya yang lebih bagus rho G aja. Rho G Y1 min Y2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah suatu bentuk umum dari tekanan hidrostatis, tekanan akibat fluida diam ya, tekanan hidrostatis. Nah, sekarang bagaimana tekanan akibat fluida yang diam atau air? Sekarang untuk zat cair yang diam. Oke, sekarang gimana kalau zat cair diam? Nah, misalkan kita ambil sebuah kedalaman H ya, dari permukaan atas.
gitu ya. Nah, jadi kalau kedalaman ini adalah y-nya sama dengan 0 di sini. Karena kan kita kedalaman ke bawah. Nah, berarti misalkan ambil titik, suatu titik di sini level 2. Nah, ini level 2, level satunya di sini. Ini level 1. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Kita ingin mencari sebuah titik tekanan di titik 2 akibat zat cair yang diam. Berarti kita ambil di sini P1 di sini ya. P1-nya berarti siapa di sini? P0 teman-teman, atmosfer, tekanan udara luar, tekanan level di atas permukaan air ya. Itu adalah P0 teman-teman. Sehingga kita punya P1-nya sama dengan P0. Kemudian Y1-nya itu kita anggap 0 karena kedalaman level 0-nya di sini mulanya. Nah, kemudian Y2-nya adalah minus H. Kenapa minus? Karena dia di bawah sumbu Y ya. Sehingga saya punya tekanan di level 2 adalah P2 sama dengan P0 ditambah rho-nya rho air ya. Rho air gitu ya. Dikali G dikali ini 0 min H. Nah, seperti itu. Nah, sehingga saya punya definisi P adalah P0 ditambah rho GH, rho air ya. Rho air. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita udah punya nih definisi tekanan hidrostatis akibat zat cair di kedalaman tertentu. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian jika kita tekanan ini namanya tekanan apa? Tekanan absolut, ya, tekanan mutlak. Nah, jadi ini adalah tekanan absolut. Ini adalah tekanan mutlak atau absolut. Mutlak. Oke, atau absolut. Nah, tekanan akibat kalau ini tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer. Oke. Atmosfer. Nah, kalau yang ini adalah tekanan gauge ya. Tekanan yang akibat kedalaman itu ya sendiri ya. Tekanan gauge. Oke. Jadi kalau teman-teman ada istilah tekanan gauge itu adalah tekanan selisih dari tekanan mutlak dikurangi tekanan atmosfer atau tekanan akibat fluida itu sendiri ya, rho GH. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau udara teman-teman? Berarti kalau udara itu adalah titiknya bukan kedalaman tapi ketinggian ya. Misal tekanan atmosfer di sini levelnya. Nah, ini ketinggiannya sejauh D gitu misalnya. Ini levelnya tetap Y-nya sama dengan 0, level 1. Oke, level 1. Ya, ini level 2. Nah, level 2. Nah, kalau untuk udara P2-nya itu adalah P0, oke. Di situ ditambah, oke, rho G dalam kurung mana teman-teman? 0 ya, 0 Y1-nya 0 dikurangi D. Nah, jadi jawabannya adalah P0 tambah rho GD. Minus ya. Rho GD minus. Nah, ini P2. Nah, ini rho udara. Nah, berarti udah ketahuan teman-teman, tekanan untuk ketinggian itu adalah dikurangi, artinya berkurang. Jadi setiap naik ketinggiannya, tekanannya akan berkurang sejauh ketinggian itu bertambahnya ya. Nah, ini juga udah sama, kalau P-nya semakin besar, kalau kedalamannya makin besar ke bawah. Mungkin itu saja tentang penjelasan tekanan di dalam fluida statis ya. Sampai jumpa di dalam waktu dan kesempatan. Dukung terus channel ini. Jangan lupa terus belajar dan menggali ilmu-ilmu di dalam fisika dasar. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.